Mohon subscribe channel ini dulu, supaya gak ketinggalan berita terbaru Timnas Indonesia. Sulit percaya, media Australia bandingkan pemecatan Shin Tae-yong dengan Tottenham pecat Mourinho. Keputusan mengejutkan pemecatan Shin Tae-yong dari Timnas Indonesia mendapat sorotan tajam dari media Australia, yang menyamakan peristiwa tersebut dengan pemecatan Jose Mourinho oleh Tottenham Hotspur. Mengapa media Australia merasa langkah ini sangat kontroversial? Temukan jawabannya dalam video ini. Media Australia The Roar mengulas dinamika terkini yang terjadi pada Timnas Indonesia saat ini. Menurutnya, Timnas Indonesia mirip dengan apa yang terjadi di Tottenham Hotspur dalam versi tim nasional. The Roar menyebut bahwa Timnas Indonesia pernah melakukan hal serupa dengan klub elit Liga Inggris kala memecat Jose Mourinho. Saat itu pelatih asal Portugal dipecat sesaat sebelum final Piala Liga Inggris pada 2021. Situasi serupa terjadi saat PSSI memutuskan memecat Shin Tae-yong sebagai pelatih Timnas Indonesia. The Roar juga sulit mengerti dengan keputusan PSSI. Pasalnya, Timnas Indonesia di bawah Shin Tae-yong sukses mengejutkan di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Datang sebagai tim yang tidak diunggulkan, kini Timnas Indonesia duduk dengan 6 poin dalam 6 laga di peringkat ketiga. Jika Tottenham Hotspur punya sebuah bangsa, Indonesia jawabannya, tulis The Roar. Sulit untuk memahami apa yang terjadi pada Garuda. Tim tampil gila-gilaan di fase ini dengan 6 poin memimpin. Kemenangan heroik atas Arab Saudi di kandang jelas merupakan puncak dari tim. Diperkuat dengan banyak pemain baru naturalisasi kelahiran Belanda, mengirim mereka ke peringkat ketiga berdasarkan selisih gol yang lebih baik. Lanjutnya, performa buruk di ajang ASEAN Cup 2024 tidak menyurutkan media tersebut untuk memuji performa Timnas Indonesia di bawah Shin Tae-yong. Pasalnya, mereka memahami bahwa skuad Garuda tidak diperkuat banyak pemain kuncinya di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Di 4 laga sisa, Shin Tae-yong sudah tidak mendampingi lagi skuad Merah Putih. Sebagai gantinya, PSSI menunjuk juru taktik asal Belanda, Patrick Kluivert. Media tersebut meragukan rekam jejak Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala yang hebat. Menggantikan Shin adalah Patrick Kluivert yang karir bermainnya yang gemilang dibayangi oleh rekor buruknya sebagai seorang manajer, tulis The Roar. Pemecatan Shin mengejutkan banyak orang Indonesia yang mendewakan orang Korea atas kontribusinya terhadap kebangkitan Indonesia. Tidak mengherankan mereka sangat marah dengan pemecatan tersebut, dan ditanggapi dengan mencemooh Kluivert setelah orang Belanda itu mendarat di Indonesia. Lanjutnya, mereka memahami bahwa masalah perbedaan etos kerja antara para pemain diaspora Eropa dan tim pelatih dari Korea Selatan jadi sebab pemecatan tersebut. Meski begitu, media tersebut tetap menyoroti bahwa masalah terbesar ada di tubuh PSSI. Keputusan Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI patut dipertanyakan oleh publik. Namun masalah terbesar dan paling umum tampaknya terletak pada Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia dalam kurung PSSI, mungkin karena pilihan Erick Thohir yang dipertanyakan. Tutupnya, Patrick Kluivert pilih the next Boaz Solosa untuk gantikan Ragnar Oratmangoen. Siapakah pemain ini? Dalam persiapan laga Timnas Indonesia melawan Australia, Patrick Kluivert membuat keputusan mengejutkan dengan memanggil sosok yang disebut the next Boaz Solosa untuk menggantikan Ragnar Oratmangoen yang absen. Siapa sebenarnya pemain yang dipilih Kluivert dan apa keistimewaannya? Kluivert panggil the next Boaz Solosa untuk menggantikan Ragnar Oratmangoen yang absen di laga Timnas Indonesia versus Australia. Ragnar Oratmangoen absen melawan Australia karena menjalani sanksi akumulasi kartu.
Penyerang FC Vedender ini telah mengoleksi 2 kartu kuning selama membela timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sehingga harus absen 1 pertandingan. Sebagai pengganti Ragnar Oratmangoen, Patrick Kluivert sejatinya mendapatkan bantuan dari Ole Romani yang selangkah lagi mendapatkan paspor Indonesia. 1. The next Boaz Solosa on fire. Namun demi menambah daya gedor, Patrick Kluivert bisa saja memanggil the next Boaz Solosa. Seperti yang diungkapkan saat konferensi pers, Patrick Kluivert menyebut pemain lokal sebagai jantungnya timnas Indonesia. Lantas, siapa sosok the next Boaz Solosa yang dimaksud? Sosok yang dimaksud adalah winger Persipura Jayapura, Ramai Rumakiek. Pesepak bola 22 tahun ini sedang panas-panasnya di Liga 2 2024 hingga 2025. Dari 12 pertandingan Liga 2 2024 hingga 2025, Ramai Rumakiek mengemas 11 gol dan 4 assist. Ramai Rumakiek hanya terpaut 1 bola dari top skor yang diisi ex penyerang Persib Bandung, Ezechiel Ndewasel. Berhubung musim masih panjang, kesempatan Ramai Rumakiek menjadi top skor Liga 2 2024-2025 terbuka lebar. 2. Comeback ke timnas Indonesia. Jika benar dipanggil Patrick Kluivert untuk melawan Australia dan Bahrain pada Maret 2025, Ramai Rumakiek akan melakukan comeback ke timnas Indonesia. Sebelumnya, Ramai Rumakiek pernah membela timnas Indonesia dari Oktober 2021 hingga Januari 2022. Dalam periode tersebut, Ramai Rumakiek mencetak 3 gol dari 12 penampilan. Ia terakhir kali membela timnas Indonesia pada 30 Januari 2022 saat menang 3-0 atas Timor Leste. Hebatnya di laga tersebut, Ramai Rumakiek mencetak gol via sepakan roket. Tusukan maupun sepakan roket bocah ajaib ini bisa saja dibutuhkan Patrick Kluivert untuk membobol gawang Australia dan Bahrain di matchday 7 dan 8 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jairo Riedewald bicara Piala Dunia 2026, ambisi besar di timnas Indonesia. Apa yang membuatnya yakin? Jairo Riedewald mengungkapkan rencananya untuk tampil di Piala Dunia 2026 bersama timnas Indonesia meski banyak yang meragukan pencapaian itu. Apa yang membuat pemain ini begitu yakin dengan masa depan sepak bola Indonesia? Simak respons mengejutkan dari Riedewald. Mengejutkan Jairo Riedewald jelang memperkuat timnas Indonesia akan diulas. Nama Jairo Riedewald ramai dibahas karena tengah menjalani proses naturalisasi sebagai warga negara Indonesia dalam kurung WNI. Konfirmasi di atas disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir, Menpora Dito Aryo Tejo, hingga pelatih anyar timnas Indonesia Patrick Kluivert. Kehadiran Jairo Riedewald merupakan berkah bagi timnas Indonesia. 1. Tambah kekuatan timnas Indonesia. Keberadaan Jairo Riedewald bak kepingan puzzle di lini tengah timnas Indonesia. Tom Haye yang selama ini tidak memiliki tandem ideal di lini tengah akhirnya menemukan rekan sepadan. Bicara pengalaman, jangan ragukan jam terbang gelandang 28 tahun ini. Selain pernah membela raksasa Belanda Ajax Amsterdam, Jairo Riedewald sempat 7 musim dalam kurung 2017 hingga 2024 memperkuat klub Premier League Crystal Palace. Saat ini Jairo Riedewald masih eksis di kompetisi top Eropa. Ia saat ini berstatus gelandang andalan Royal Antwerp di Liga Belgia. Medio November 2024. Jairo Riedewald yang saat itu juga sudah dirumorkan akan menjalani proses naturalisasi. Angkat bicara setelah timnas Indonesia menang 2-0 atas Arab Saudi matchday 6 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Jairo Riedewald yang menyaksikan pertandingan di atas mengatakan timnas Indonesia membuka jalan lolos Piala Dunia 2026 setelah menang atas Arab Saudi. 2. Ukir sejarah lolos Piala Dunia 2026. Saya menyaksikan pertandingan timnas Indonesia versus Arab Saudi. Sebuah hasil luar biasa menempatkan timnas Indonesia dalam posisi tepat untuk mengukir sejarah pada 2026 dalam kurung lolos Piala Dunia 2026, kata Jairo Riedewald via DM Instagram kepada akun @pemainketurunan_id. Jika proses naturalisasi Jairo Riedewald berjalan lancar, pemegang 3 caps bersama timnas Belanda itu akan menjalani debut bersama timnas Indonesia pada Maret 2025. Hal itu tepatnya saat timnas Indonesia tandang ke markas Australia di matchday 7 grup C, Kamis 20 Maret 2025. Apapun formasi yang diturunkan Patrick Kluivert, satu posisi starter wajib diberikan kepada Jairo Riedewald. Karena itu menarik menanti aksi Jairo Riedewald di laga-laga timnas Indonesia ke depan.